Halo guys, balik lagi sama gua Zer. Nah, kali ini pada episode ke-6 ya, kita akan bahas storyline. Storyline di sini ada dua macam, bisa digunakan untuk membaca bias jangka panjang, ataupun kita mau entry dari POI ke POI. Artinya di situ dari weekly resistance semisal ya, kalau kita ambil dari weekly resistance menuju weekly support. Nah, dalam perjalanan dari resistance ke support ini itu pasti ada hambatan dari obstacle namanya, obstacle. Jadi hambatan dari weekly tentunya pada daily ataupun H4 misal dari resistance ke support ya, berarti obstacle daily ini RBS support dari daily ini bisa menjadi halangan ataupun hambatan. Dengan storyline juga kita jadi bisa menentukan tren tuh. Nah, menentukan tren weekly itu lagi bullish atau bearish, dari daily gimana, dari H4 gimana. Nah, jadi itu kan merupakan konfirmasi. Tapi untuk mempelajari storyline kalian harus tonton video-video sebelumnya ya, apalagi yang video untuk range. Nah, itu penting banget karena di situ jadi titik konfirmasi per time frame-nya. Oke. Kita akan bahas langsung ke chart ya. Kita hapus dulu. Sebelumnya gua lupa nih. Semisal dari weekly to weekly ya. Jika ada perubahan di daily seperti ini, misal dari resisten menuju ke support, nanti akan ada perubahan. Nah, jika di daily sudah ada perubahan seperti ini, membentukkan breakout range ya, breakout range yang baru. Nah, nanti di sini akan muncul suatu POI terbentuk weekly POI yang baru. Nah, di sini bisa menjadi titik perubahan arah, perubahan tren. Jadi dia nggak harus mengambil sampai weekly support, dia akan membentuk suatu POI baru. Nah, kayak gini. Ini kemarin kita udah bahas di soal range, tapi tentang perubahan time frame-nya kita belum bahas kemarin kan. Jadi sekalian di storyline ini. Oke, kita hapus dulu semua. Kita dari weekly atau monthly ya? Sini. Nah, dari monthly. Kalian bisa lihat nih, ya gue pakai chart yang udah terjadi. Nah, di sini dia rejection apa? Rejection dari monthly OCL. Nah, artinya kalian perlu mencari breakout sell dari weekly. Jadi kalian akan cari pola ini. Kemarin kita udah bahas pola range ya. Formasi breakout sell dari weekly. Nah, seperti ini konfirmasinya. Jadi turun satu time frame ya. Misal dari weekly kalian carinya di daily. Nah, misal dari OCL ataupun BOI daily kalian carinya dari K4 seperti itu. Oke, di sini monthly. Kita turun ke weekly. Apakah ada konfirmasi? Nah, sini udah ada konfirmasi ya. Di sini konfirmasi breakout sell dari time frame weekly. Nah, di sini kan pembuatan range nih. Di sini breakout, lalu di sini break support ya, break support. Nah, di sini udah jadi konfirmasi storyline monthly itu berjalan, start. Nah, targetnya sampai mana? Sampai monthly support. Tapi kan kita nggak tahu nih dia akan berhenti sampai mana trennya sampai mana. Jadi kalian tandain aja destinasinya seperti ini. Sebentar, ini support, lalu di bawah sini support. Nah, kan banyak destinasinya dia. Nah, tapi kalian untuk high probability
untuk destinasi itu pasti bisa menggunakan itu range yang kemarin ku ajarkan ya, itu bisa dipakai. Itu zona paling bagus karena zona ekstrim seperti ini kan udah pengambilan likuiditas di sini ya. Nah, pengambilan likuiditas, lalu dia break structure. Nah, tentunya support APEC ini yang paling kuat dari Monthly. Nah, seperti ini. Ini kan diambil, lalu dia pullback terbang. Tapi monthly target ini tetap memberikan suatu reaksi tetap. Nah, untuk daily obstacle sendiri, untuk daily sendiri nanti akan menjadi obstacle ataupun hambatan ya. Di sini belum tandain ini juga. Ini juga merupakan POI di monthly. Kita hapus dulu deh. Ini tadi weekly. Nah, OC dari monthly ini merupakan support daripada weekly. Seperti ini. Ini merupakan titik-titik penting ya di time frame monthly. Kita akan geser ke weekly dulu. Nah, untuk jelasnya nanti kalau soal pemberikan kayak OCL ataupun ini kan OCL nih, OCL di monthly, di break di weekly. Nah, ini sebenarnya bisa langsung entry, tapi ini masuk ke materi logical SNR nanti. Mungkin episode selanjutnya ataupun episode ke 8 atau 9 nanti kita akan bahas ini. Nah, kalian bisa lihat ini. Terkadang tuh seperti ini. Terkadang OC dari monthly ataupun weekly, di situ di weekly itu nggak ada apa-apa, hanya AOI, area of interest ataupun fair value gap ataupun order block, itu bisa dipakai. Seperti ini. Weekly di sini banyak banget karena kayak monthly, jadi time frame-nya banyak tuh. Nah, di sini bisa lebih mudah menggunakan kita kasih contoh tuh daily ke H4, seperti itu bisa lebih enak kayaknya ya. Nah, di sini daily reject daily ya kan. Sini daily reject daily, artinya kalian cari breakout pada H4. Berarti kalian cari di H4. Cari pola strong high. Nah, di sini kan dia udah ambil liquidity di sini. Nah, lalu dia ada konfirmasi di sini breakout. Nah, di sini konfirmasi breakout. Artinya di sini udah konfirmasi dari daily to daily kan, daily reject daily. H4 udah konfirmasi, kalian tinggal cari POI entry. Nah, untuk yang terdekat di sini kan ada SBR. Nah, kalian lihat di sebelah kiri lagi, di sini dia naik tuh harga tuh karena apa? Di sini kalian bisa ke time frame daily. Tentunya daily retracement ini kan karena menjadi suatu halangan, hambatan aja. Nah, di sini kan OCL sini, lalu di H4 tadi seperti yang aku bilang tadi ya, weekly itu hanya bisa dia berubah trennya jika daily yang membuat formasi strong low ataupun pembuatan range baru. Nah, di sini kan nggak ada nih, dia di situ juga merupakan resisten dari
resisten baru dari daily gitu. Atas daily reject daily ini jadi daily reject daily kembali aktif juga. Oke, kita ke H4. Nah, di H4 secara apa namanya, kalian kan bisa lihat di sini, H4 breakout nih di sini. Kalian mikirnya bakalan nge-buy kan, pasti pikir bakal nge-buy. Setelah kalian buy apa? Bablas lagi. Karena apa? Storyline dari Monthly itu belum selesai dan di sini ada pembuatan range itu di time frame berapa? Nah, untuk awal breakout tuh di sini ya sebenarnya, di bawah sini. Nah, sini kalian bisa manfaatin sebenarnya momen ini untuk scalpingan aja. Nah, daily sebagai obstacle hambatan. Berarti daily itu daily. Nah, ini kan breakout daily itu daily. Ini bentar. Daily ke level menuju apa sini? Daily ini tadi ya. Sebentar kita presisikan di daily di mana dia. Jauh amat so. Nah, di sini merupakan daily key level ataupun apex dari daily. Kalian bisa ke H4 untuk turunkan zonanya, perkecil zona. Nah, di sini artinya di sini kalian punya beberapa zona nih, sini, lalu di apex di atas, di apex H4 ya. Nah, di sini artinya kalian punya dua zona. Nah, dua zona SBR ini bisa dipakai sebenarnya, tapi jadi terlalu banyak zona nanti. Kalian cukup pakai dua aja. Di sini kan jadi QM H4 dan daily key level. Untuk kedua adalah apex di atas. Nah, situ udah konfirmasi daily key level. Kalian hanya perlu menunggu nggak perlu menunggu sih, kalau ini udah langsung entry maksudnya untuk continue-nya nanti. Misalnya untuk continue ya, ini kan dari misalnya stop loss 8 pips ya kalau untuk ini. Nah, target terdekat kan tetap di eksternal di sini kan, eksternal. Jika kalian mau follow dari storyline ya kalian targetin sampai garis ini tadi. Nah, di sini misal ini kan sampai time frame dari Monthly di sini. Banyak banget ya tapi. Nah, ini. Begitu udah masuk nanti akan ada konfirmasi lagi range baru. Aku hapus dulu. Di sini nge-break. Nah, di sini udah ada konfirmasi apa? Breakout. Di sini breakout. Lanjut lagi. Nah, tinggal kalian cari lagi weekly. Daily ya. Daily reject daily, lalu ada konfirmasi apa kayak gitu. Nah, di sini mana ya? Di sini VG. Di sini apex-nya nggak diambil, ya kan? Apex nggak diambil. Nah, berarti di sini adalah H4 reject H4 dan itu. Jika nggak diambil ya. Nah, seperti ini sebelumnya nih, OC yang di break gitu. Tapi di daily key level ini.
daily ke level. Setelah itu dia udah reject nih, daily reject daily lagi kan, daily reject daily, kalian tinggal tunggu H4-nya dia breakout. Nah di sini udah ada konfirmasi dia itu breakout, udah ada konfirmasi dia breakout. Lalu kalian tinggal entry ataupun tunggu konfirmasi entry di sini. Misalnya di sini kan OB ya. Nah di sini dapat sih sebenarnya. Cuma kalau kalian kurang yakin karena zonanya di sini lebar banget kan, OB atau APEC kan kayak gitu, kan bisa perkecil lagi ke H1 bisa, karena ini H4 ya, H4 ke H1. Kalau untuk dari AKFX sendiri, kalau untuk dari storyline itu sebenarnya dia hanya pakai 3 time frame ya, 3 time frame, cuma only weekly sama daily sebenarnya, nggak nyampe ke ini, nggak nyampe ke H1 ataupun H4, itu nggak nyampe dia. Nah, ini kurang presisi, tadi agak geser ya sini, ada selisih jam dikit. Nah, kalian lihat di sini terbentuk apa, range lagi. Range baru, konfirmasi breakout. Bentar, makanya range itu pak. Oke, di sini udah ada konfirmasi strong high. Makanya kalian penting banget ini range buat kalian pelajari sebenarnya, karena ini berfungsi di semua time frame buat konfirmasi juga dari key level. Jadi yang kalian butuhkan tuh sebenarnya cuma 3 sih, range, liquidity, sama SNR. Itu makanya aku tulis di sini kan kayak gitu. Kalian udah dapet A4 lebar kayak gini, kalian mau perkecil ya kalian tunggu konfirmasi seperti ini. Konfirmasi ini kan basic banget, MSS dia retrace. Nah ketika udah konfirmasi seperti ini ya bisa dipakai. Sebenarnya 7 pips ya sampai bawah lagi. Seperti ini, yang ini masuknya SNR out. Kalau gue biasanya bisa pakai ini jika di break dia balik langsung gue entry lagi kayak gini. Cuma itu next episode ya gue bakal bahas. Jadi itu ada 2 tipe. Makanya banyak yang bingung sama gue nih, bang lu nggak pakai SNR lagi kan? Gue pakai, cuma kan tipe-tipenya itu beda cuy. Jadi gue kan namanya trading ya, itu nggak selalu satu tipe gitu. Nah untuk yang SNR, logical SNR ini adalah metode baku. Jadi itu tetap bisa jalan. Tapi untuk cari RR yang besar itu kan butuh suatu likuiditas kan. Namanya market tuh dari liquidity ke liquidity, bukan hanya dari SNR ke SNR. Jadi gue mau dapet yang besar menggunakan storyline dan juga liquidity, gue dapet swingnya, timnya. Nah untuk penerusan dari semisal dari resisten ke support itu gue dapet juga, walaupun gue ketinggalan entry menggunakan logical SNR tadi itu. Ini gue rasa sini cukup mudah ya. Storyline itu hanya kalian tandain UI ataupun key level dari storyline itu. Nanti kalian akan turun 1 time frame untuk mencari konfirmasi apa, pembentukan range ataupun breakout. Nah pembentukan breakout tuh ada 2 tipe ya, 2 tipe. Ada yang pembentukannya range seperti ini. Nah ada yang pembentukan range seperti ini. Ini tipe 1, tipe yang bagus ya, tipe 1. Ada yang tipe 2 itu dia kayak bentuk equal. Nah bentuk equal seperti ini. Jika muncul tipe 1 ini kalian bisa agresif ya, ketika udah balik kalian langsung entry bisa. Tapi yang saranku yang seperti ini, kalian perlu double konfirmasi. Dalam arti semisal kalian H4 udah konfirmasi kayak gini breakout ya,
di level H4. Nanti kalian akan cari liquidity ataupun pembentukan trend baru di H1 seperti ini. Ini baru aman. Ini gua bedain warnanya. Apa sih anjir? Nah, seperti ini ya. Oke, di sini kan kita udah berada pada penghujung video nih. Ini kemarin udah aku bahas ya. Jika strong high seperti ini, formasi strong high berdekatan satu sama lain, ini akan menjadi likuiditas. Maka dari di sini kenapa dia itu nggak mengejar area money langsung, karena di sebelah kiri ini ada obstacle di H4 ataupun daily, itu yang menghambat mengambil likuiditas. Di sini kan karena di samping storyline kita juga butuh pengetahuan tentang likuiditas untuk melanjutkan trennya. Harga itu nggak mungkin dia turun terus, dia pasti ada sesi naik untuk pengambilan stop loss para trader. Kalau nggak gitu ya bangkrut broker cok. Nah kayak gitu dah. Oke, di sini untuk storyline kayaknya sekian. Catatan buat yang penting ini yang kalian butuhkan key level time frame. Setelah udah ada key level, kalian tinggal cari pembentukan range konfirmasi seperti ini ya. Setelah ada konfirmasi, kalian bisa entry dengan batas storyline targetnya di mana. Kalian ambil retracementnya ataupun majornya, kalian ambil trend utama ataupun cuma retracement seperti itu ya. Itu. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan bahas tentang logical SNR. Ini agak memusingkan. Logical SNR ini kalian boleh pakai, boleh juga enggak. Kalau gue biasa pakai untuk confluence saja. Pakai confluence untuk penerusan, jika tertinggal entry seperti itu, gue bisa pakai. Dan gue pribadi pakai untuk metode baku, akun khusus seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih.